hijau, sirih merah, sirih gading, binahong hijau atau merah. Tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke rumah. Oleh karenanya berhati-hatilah jika ingin memelihara tanaman merambat. Jangan sampai tanaman ini menjadi tanaman pembawa sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, ya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 4 jenis tanaman pembawa sial berdasarkan Islam dan primbon Jawa. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi teman-teman dan sahabat E2 TV yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan atau tanaman tentu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Maka tak heran jika banyak orang menanam berbagai jenis tanaman di halaman rumah dengan maksud dijadikan sebagai tanaman hias di rumahnya. Perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan makhluknya dan merupakan rezeki buat makhluknya tersebut. Ada beberapa tanaman dapat menjadi tanaman pembawa sial. Istilah pembawa sial di sini karena jenis dan letak tanaman tersebut yang tidak sesuai dengan estetika atau kepantasan menanam. Atau tanaman tersebut jenis tanaman yang membahayakan bagi penghuni rumah dan memancarkan energi negatif. Energi negatif itu bisa berupa makhluk halus yang jahat. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa percaya terhadap tanaman merupakan perbuatan syirik atau musyrik. Bukankah kita harus percaya dengan ciptaan Allah? Mukjizat dari Allah perantara benda atau tanaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita lupa bahwa Islam sangat mengajarkan kerapihan, kebersihan, dan keindahan? Kalau dipikir lagi sebetulnya sih bukan tanamannya yang membawa sial, tapi manusianya itulah yang sialan. Sudah tahu tanaman gak baik ditanam di depan rumah, malah ditanam. Berikut ini adalah 4 jenis tanaman menjadi pembawa sial yang sering ditanam di halaman depan rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman pohon batang besar dan tinggi. Pohon besar seperti pohon mangga, pohon sirsak, pohon nangka, pohon kluwih, pohon durian, pohon rambutan, pohon asem, pohon beringin, dan masih banyak. Banyak orang menjadikan tanaman besar seperti mangga dan rombongannya ditanam di halaman depan rumah. Kalau halamannya luas sih nggak terlalu masalah. Bila pohon tersebut sudah besar yang teman-teman akan sangat membahayakan loh. Bisa kena kabel listrik. Kabel listrik jadi rusak. Bisa menyebabkan tersengat arus listrik dengan tegangan tinggi.
Belum lagi kalau pohonnya tumbang menimpa rumah, bisa menjadi bencana bagi pemilik rumah atau orang lain. Pohon jenis yang besar bisa membuat kotor dari daunnya yang sering rontok, sehingga akan menimbulkan kesan kumuh. Pohon yang bisa menyebabkan kesan kumuh dan kotor menurut primbon Jawa akan disenangi atau ditempati para makhluk halus yang jahat atau jin jahat. Jin jahat yang tinggal di pohon besar dan tinggi yang ada dekat rumah akan terus menggoda pemilik rumah tersebut yang dapat menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga dan rezeki menjadi seret. Jika teman-teman ingin menanam pohon jenis besar dan tinggi atau batangnya tinggi, sebaiknya ditanam di belakang rumah yang agak jauhan sedikit atau di kebun sajalah biar manfaatnya lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah tanaman pedas atau panas. Jenis tanaman pedas seperti tanaman merica dan cabai. Menanam merica atau lada dan cabai di halaman depan rumah dipercaya membawa kesialan. Tanaman cabai ini dipercaya dapat menimbulkan penghuni rumah mudah curiga dan dapat menyebabkan perselisihan paham dalam rumah tangga. Merica dan cabai ini memiliki rasa yang sangat pedas, dan apabila kalian menanam cabai di depan rumah dapat dimaknai keadaan rumah kalian akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena efek panas dan energi negatif yang terpancar oleh pohon tersebut. Jadi sebaiknya jangan tanam pohon merica dan cabai ini di depan rumah kalian. Sebaiknya cabai tanam di kebun atau di pekarangan belakang rumah supaya hasilnya bisa banyak dan dapat menambah rezeki. Kemudian yang ketiga adalah tanaman merambat. Tanaman merambat adalah tanaman yang biasanya paling banyak digunakan di area luar ruangan seperti sirih hijau, sirih merah, sirih gading, binahong hijau atau merah. Pada saat tanaman merambat tumbuh terlalu besar dan rimbun, tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke rumah. Oleh karenanya berhati-hatilah jika ingin memelihara tanaman merambat. Jangan sampai tanaman ini menjadi tanaman pembawa sial atau menjadi sarang ular yang dapat membahayakan penghuni rumah bahkan orang lain. Yang keempat adalah tanaman yang berduri. Tanaman berduri yang masih sering dijumpai di depan rumah yaitu pohon bidara, pohon jeruk, pohon salak, bunga bougainville, kaktus, dan tombak raja. Tanaman tersebut cenderung menimbulkan energi negatif dari duri tajam yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman berduri biasanya membahayakan bagi penghuni rumah, apalagi anak-anak. Tanaman berduri dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rezeki, bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Jadi sering cekcok. Kita ambil contoh nyata dari tanaman berduri seperti tanaman tombak raja. Tanaman ini paling banyak ditemukan di halaman rumah. Tombak raja memiliki duri besar dan tajam di ujung daunnya. Kepikiran gak sih, bila anak-anak kalian sedang asik bermain dekat tanaman tombak raja, terpleset dan terkena duri tombak raja di bagian tubuh yang fatal? Apa enggak kalian nyesel? Oke teman-teman, itulah tadi 4 jenis tanaman dapat menjadi pembawa sial apabila ditanam di halaman rumah. Kalian mau percaya syukur, tidak percaya ya kalian sendiri yang merasakan akibatnya. Karena hukum alam ini ada namanya sebab dan akibat. Siapa yang menabur maka dialah yang menuai hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.